warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ali Nur Rafiq, STHI, MAG, selaku dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan dan teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview kembali materi kelompok 7 sampai 13 untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah kewarganegaraan. Pertama-tama, perkenalkan diri saya Agus Tomo, NIM 2340 2010, Prodi Perbankan Syariah kelas A. Langsung ke materinya. Pertama, pengertian kewarganegaraan. Kewarganegaraan ialah hak untuk mendapatkan perlindungan dari sebuah negara. Dan ada juga pengertian kewarganegaraan dalam arti yuridis atau hukum, ditandai dengan adanya hubungan hukum antara manusia dan negara, dan pengertian kewarganegaraan dalam arti formil mengacu pada tempat kewarganegaraan. Yang pertama, warga negara. Warga negara yaitu orang yang berada di suatu wilayah negara dapat dibedakan menjadi dua, yaitu penduduk dan bukan penduduk. Penduduk adalah orang-orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah negara dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan yang bukan penduduk adalah orang yang hanya tinggal sementara waktu di sebuah negara. Dan selanjutnya warga negara itu dibagi dua, yaitu menjadi warga negara dan WNA, warga negara asing. Selanjutnya, penentuan kewarganegaraan. Dalam menentukan status kewarganegaraan seseorang, pemerintah suatu negara biasanya menggunakan dua stelsel, yaitu pertama stelsel aktif, yaitu seorang yang harus aktif melalui langkah-langkah hukum tertentu. Yang kedua, stelsel pasif, yaitu orang sendiri dianggap warga negara tanpa melakukan perbuatan hukum tertentu. Naturalisasi, intervensi. Materi selanjutnya itu demokrasi dan macam-macam sistem pemilu di Indonesia. Pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demokritia, yang berarti demos dan kratos. Demos yang memiliki arti rakyat dan kratos memiliki arti kekuasaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Prinsip demokrasi. Prinsip demokrasi dibedakan menjadi dua, yaitu prinsip demokrasi sebagai sistem politik, sistem kekuasaan, pemerintahan konstitusional, partai politik, dan prinsip non-demokrasi yaitu kediktatoran. Pemusatan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif menjadi satu dan dipegang oleh satu lembaga. Pemerintah tidak berdasarkan konstitusional, pemerintah dijalankan berdasarkan kekuasaan konstitusi yang memberi kekuasaan yang benar pada negara atau pemerintah. Contoh pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Di Indonesia sudah melakukan demokrasi. Pada pelaksanaannya yaitu pada masa revolusi 1945 sampai 1950, masa demokrasi liberal 1950 sampai 1999, masa Orde Baru 1966, dan masa Orde Reformasi sampai sekarang. Nah, sistem pemilu di Indonesia. Pengertian pemilu yaitu pemilihan secara umum dijadikan sebagai proses cara perbuatan memilih yang akhirnya merupakan pengakuan dari perwujudan daripada hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak tersebut oleh rakyat pada wakilnya untuk menjalankan pemerintahan. Yang dilakukan serentak pada suatu negara. Ada tiga macam pemilu, yaitu pemilu DPR, DPRD, dan presiden wakil presiden. Pemilu di Indonesia contohnya pemilihan presiden itu baru
Pasnya pemilu pemilihan oleh rakyat itu pada 2010. Sebelumnya itu presiden ditentukan oleh MPR, ditunjuk oleh MPR. Materi selanjutnya adalah otonomi daerah. Pengertian otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan menurut peraturan sendiri berdasarkan aspek masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sistem otonomi daerah dibagi menjadi dua, yaitu sistem otonomi material dan sistem otonomi formal. Sistem otonomi material dalam pengertian sistem adalah pemerintahan pusat dan daerah membagikan tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Dalam sistem otonomi formal adalah pembagian tugas, wewenang pusat pemerintah tidak disebutkan secara rinci. Adapun asas otonomi daerah, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, ada beberapa asas otonomi daerah. Yang pertama, asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas pembantuan. Adapun faktor pendukung otonomi daerah yaitu kemampuan sumber daya manusia dan kemampuan ekonomi keuangan. Materi selanjutnya membahas tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak kodrati yang melekat pada manusia dan diberikan oleh Tuhan yang terhormati serta dilindungi oleh negara. Prinsip hak asasi manusia meliputi yaitu universalitas, yaitu hak asasi manusia bersifat universal dan berlaku bagi semua orang tanpa terkecuali. Dua, tak terbagi. Semua HAM tidak dapat dipisahkan dan harus dihormati secara keseluruhan. Ketiga, saling bergantung. Hak tersebut saling bergantung satu sama lain. Pemenuhan satu hak seringkali bergantung pada pemenuhan hak lainnya. Yang keempat, saling terkait. Hak asasi manusia juga saling terkait, di mana pelanggaran terhadap suatu hak dapat mempengaruhi pemenuhan hak lainnya. Banyak sekali ya, kan sudah tadi manusia memiliki HAM atau hak untuk hidup, namun banyak sekali pelanggaran HAM pada saat ini ya. Contohnya itu di Palestina itu warganya itu sedang mengalami konflik dengan Israel dan menjadi genosida yang dilakukan oleh Israel pada Palestina. Nampaknya HAM di sana itu kayak udah nggak berlaku gitu. Perlunya pengawasan dari kita untuk mengawasi kasus-kasus tersebut. Selanjutnya adalah masyarakat madani. Istilah masyarakat madani berasal dari bahasa Arab, yaitu madaniyah, yang berkaitan dengan peradaban. Masyarakat madani diartikan sebagai masyarakat yang beradab, menghargai nilai kemanusiaan, kemerdekaan, kebebasan, toleransi, dan kebersamaan. Masyarakat madani memiliki ciri-ciri seperti individualisme, pluralisme, dan ruang publik yang memungkinkan ekspresi politik dan sosial yang bebas dari pengaruh keluarga dan negara. Salah satu contoh masyarakat madani di Indonesia adalah organisasi Muhammadiyah. Organisasi Muhammadiyah ini adalah salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia yang mempromosikan pendidikan, kesejahteraan sosial, dan nilai-nilai keagamaan yang selaras dengan prinsip demokrasi dan keadilan sosial, dan juga mencerminkan karakteristik masyarakat itu sendiri. Materi selanjutnya ialah integritas dan versus korupsi. Integritas adalah prinsip dasar yang menuntun individu untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai etis dan moral yang dipegangnya. Ini mencakup kejujuran, tanggung jawab, dan komitmen terhadap kebenaran dan keadilan.
Integritas memainkan peran penting dalam membangun kepercayaan dan kredibilitas dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam pemerintahan, bisnis, pendidikan, dan hubungan sosial. Sebaliknya, korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan yang diberikan untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Ini merupakan pelanggaran terhadap integritas yang seringkali mengakibatkan kerugian bagi masyarakat luas. Korupsi itu dapat mengambil berbagai bentuk termasuk suap, nepotisme, penggelapan, dan penipuan. Adapun dampak korupsi terhadap masyarakat. Yang pertama ya, pengaruh pada kepercayaan publik. Kita tahu ya, kalau seorang pemimpin itu dipilih oleh rakyat, dan ketika pemimpin itu menyalahgunakan wewenangnya, maka otomatis rakyat kan akan kehilangan kepercayaan, dan itu sangat buruk. Peran dalam pembangunan. Seorang pemimpin itu diberi mandat oleh masyarakat untuk memajukan daerah yang dipimpin. Kalau uang yang seharusnya digunakan untuk membangun fasilitas tapi malah dikorupsi, maka itu akan menimbulkan kerusakan ya, kemunduran lah gitu. Ada yang terakhir yaitu strategi mengatasi korupsi. Yang pertama itu tentunya dari pendidikan ya. Orang yang berpendidikan itu meminimalisir dia bertindak korupsi. Dan pendidikan yang tinggi itu cukup untuk menambah wawasan tentang integritas untuk memberantas korupsi. Yang kedua, reformasi sistem. Mereformasi sistem pemerintahan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Yang ketiga, penegakan hukum. Memperkuat penegakan hukum dan mencegah dan menghukum tindakan korupsi. Pemerintah kita tuh harusnya lebih transparan ya soal kayak pengeluaran dan kekayaan tiap pejabat ya. Dan lembaga yang menangani korupsi itu harus juga lebih tegas. KPK itu harus lebih tegas. Maka dari itu, untuk membuat negara yang lebih maju, kita harus memberantas korupsinya terlebih dahulu, karena itu sumber dari kemunduran ya. Dan untuk di Indonesia ini kan kebanyakan beragama Islam. Menjadi pemimpin itu tanggung jawabnya besar. Dan kalau kita korupsi ya kita tahu konsekuensinya, itu di dunia itu kita diburu orang, dan di akhirat akan dapat timbangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian tugas dari saya. Bila ada kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.